saya menggarisbawahi 3 hal. Yang pertama adalah, sudah saya katakan, fokusnya yang dilayani. Lalu yang kedua, perhatian ke manusia seutuhnya. Kita tahu bahwa di dalam tradisi filsafat dan teologi Katolik, maka manusia mempunyai tubuh, jiwa, roh, atau supaya rimanya bagus, raga, jiwa, dan sukma. Lalu kemudian yang ketiga, bahwa manusia juga mempunyai aspek dinamis, bukan hanya statis. Maka di dalam bahasa Injil adalah bertumbuh dan berbuah. Dan disinilah saya selalu mengacu kepada apa yang ditulis di dalam Injil ketika dikatakan bahwa manusia seperti benih yang ditaburkan supaya tumbuh dan berbuah. Maka kita tahu itu ada di dalam Matius bab 13 ayat 1-9. Teruskan. Nah, dalam konteks ini saya hanya mau menceritakan bukan berteori tapi bagaimana saya lakukan. Tapi disitulah ketika tadi saya katakan bahwa manusia harus dilihat sebagai subjek dengan 3 dimensinya yang bertumbuh dan berbuah. Saya teringat bahwa di dalam kepemimpinan Yesus sendiri pernah membuat analogi, dialah tukang kebun. Itu ada di dalam Lukas bab 13 ayat 8. Yesus adalah tukang kebun. Tukang kebun yang apa? Nah, ini gambar kesukaan saya. Ini kepemimpinan Yesus yang membawa cangkul. Ini nggak populer, gambar nggak populer. Tapi sebenarnya ada di dalam Injil. Mungkin sedikit saya seringkan di dunia ini hanya ada 2 gereja yang mempunyai ikon gambar Yesus membawa cangkul. Satunya di pinggiran kota Vienna, satunya kalau nggak salah di pinggiran Meksiko. Kan nggak terkenal. Karena apa? Dicangkul kan susah. Tapi Yesus kok bawa cangkul tuh nggak, wah kalau Yesus pakai dasi mungkin banyak. Tapi Yesus bawa cangkul. Nah, saya memakai pendekatan bahwa servant leadership. Melayani itu seperti tukang kebun. Bagaimana itu dijalankan? Seperti seorang tukang kebun. Bagaimana caranya supaya benih yang dipercayakan kepada saya itu bisa tumbuh dan berbuah. Maka secara sangat sederhana mempunyai atau dilakukan dengan 3 tahapan. Yang pertama adalah seperti biasa, sekarang lagi populer nanem kan. Yang populer sekarang ada 2, yaitu naik sepeda dan nanem. Ya kan? Bagus sekali. Ya. Yang nanem ini orang udah tahu bahwa yang pertama dilakukan adalah menyiram. Apa yang bisa kita lakukan dalam konteks sebuah organisasi, apalagi di dalam konteks gereja, yaitu ketika saya memberikan atau mengajak orang-orang melakukan kegiatan yang menyenangkan. Menyiram adalah menyegarkan. Maka kalau misalnya dengan orang-orang muda, ya sesuatu yang menyenangkan. Jalan-jalanlah, makan-makanlah. Itu adalah yang pertama. Tetapi tentunya seperti tanaman tidak mungkin akan menjadi baik kalau disiram terus. Tapi jadi disiram pada dasarnya adalah baru tahap pertama supaya memang sebagai manusia yang mempunyai raga diperhatikan. Yang kedua, kita tahu bagaimana tanaman tidak mungkin juga menjadi subur kalau tanahnya tidak subur. Maka yang dilakukan yang kedua adalah memupuk. Apa yang dilakukan dengan memupuk adalah ketika kita dalam konteks gereja memberikan nilai-nilai. Baik nilai-nilai rohani, nilai-nilai yang memotivasi orang, dan nilai-nilai yang dalam arti tertentu etika dan moral. Tapi tentunya adalah nilai-nilai spiritual yang memang menuju kepada Tuhan. Jadi dengan renungan-renungan, dengan program-program termasuk nanti yang dilakukan Sinergio terkait dengan kemasyarakatan dan juga profesi kita, itu adalah memupuk. Maka lakukanlah itu. Tetapi seorang pemimpin yang hanya memberikan yang menyenangkan dan yang berguna sebenarnya belum cukup. Yesus yang membawa cangkul adalah Yesus yang mencangkul. Saya paling suka dengan apa yang dikatakan di dalam perumpamaan tentang
pohon di kebun, dan ketika pemilik kebun melihat bahwa ada pohon yang tidak berbuah, dia minta ditebang lalu dibakar. Tetapi penjaga kebun mengatakan, beri waktu saya 1 tahun lagi saja. Untuk apa? Mencangkul dan memupuknya. Mencangkul. Itu berarti sebenarnya dalam konteks kepemimpinan, seorang yang memperhatikan, yang dilayani supaya tumbuh dan berbuah, berarti mendidik. Dan itulah pemimpin yang memberikan juga tantangan-tantangan. Bahkan kesulitan-kesulitan dalam arti tertentu. Bukan kesulitan sebagai hukuman, bukan kesulitan yang disengaja untuk dendam misalnya. Tetapi kesulitan yang memang membuat orang menjadi tumbuh dan berbuah. Itu dicangkul. Di dalam konteks gereja, saya misalnya memakai istilah yang sedikit lain, setiap kegiatan harus mempunyai dimensi kaderitatif. Jadi ketika orang-orang diajak membuat kegiatan besar, anak-anak muda misalnya, tujuan saya bukan supaya yang datang banyak. Itu sebenarnya nomor 3, nomor 4 di kepala saya. Justru yang penting adalah bagaimana dengan tantangan target itu anak-anak muda mempunyai kreativitas dan sekaligus bisa mengolah pengalaman-pengalamannya ketika tadi bekerja sama, berantem, berkoordinasi, tetapi kemudian diolah bersama. Itulah mencangkul. Maka sebenarnya kalau memang fokus kita adalah pada yang dilayani, ya segala perhatian juga dilakukan seperti itu. Maka dengan kata lain, secara sederhana, saya sebagai tukang kebun mengajak supaya mereka tetap mempunyai kesegaran di dalam kegiatan-kegiatan, tapi juga kemudian mendapatkan nilai, mendapatkan makna, mendapatkan tanda petik makanan yang bergizi, tapi yang ketiga adalah ditantang, diberikan kesulitan-kesulitan. Itu adalah servant leadership. Karena apa? Bukan hanya serve supaya senang, serve supaya dia gampang, tidak, serve supaya dia tumbuh. Pemimpin di dalam konteks masyarakat pun sebenarnya secara filosofis akan tampak di dalam ketika menerapkan hukum. Hukum bukan hanya supaya orang tertib, tapi orang bisa belajar. Maka kalau Anda pernah belajar sedikit tentang filsafat hukum, ada seorang tokoh namanya Rusku Pong mengatakan law as social engineering. Bukan untuk engineering hanya sekedar supaya pemerintahnya gampang, tetapi supaya rakyatnya bisa tumbuh. Itulah servant. Nah terakhir, yang tidak ada di dalam slide, saya tiba-tiba teringat ketika tadi sinergio. Sinergio adalah ketika kita bekerja sama, maka seorang servant leadership adalah juga menjadi jembatan. Jembatan yang membuat dan merangkul setiap kelompok atau elemen-elemen yang ada di dalam komunitasnya bisa menjadi bergerak bersama, bersatu, dan melakukan sesuatu. Menjadi jembatan itu penting. Apakah itu jembatan secara langsung atau tidak? Yang penting adalah bagaimana ego sektoral yang sering kita pakai itu bisa terkikis dan kita bisa bekerja sama. Maka servant leadership yang tadi tidak saya katakan dalam slide adalah juga menjadi jembatan. Sedikit sharing saja terkait dengan program tanda petik TV digital ini. Saya dengan teman-teman Hidup TV, saya tuh baru sadar bahwa baru dalam 2 bulan ini saya menghasilkan 7 senandung jiwa dan 5 webinar dalam 2 bulan. Saya bukan karena saya, tetapi saya ternyata gini, dengan rekan-rekan di TV, kontak aja teman-teman yang mau, ayo dalam 2 bulan ini kita bisa melakukan apa supaya memberikan pupuk kepada masyarakat. Ternyata banyak sekali yang menanggapi. Dan begitu ditelepon, oke kamu rekaman di rumah, nanti kami edit, kami tayangkan. Ternyata seperti tadi menjadi jembatan itu penting, tentu satu syarat terakhir adalah apakah ada trust. Maka pemimpin harus mempunyai integritas pribadi yang cukup
supaya trust, sehingga sebagai jembatan dia tidak ditanda petik dicurigai untuk mengambil keuntungan diri sendiri, tapi sungguh-sungguh demi yang dilayani dan sungguh-sungguh demi kebaikan masyarakat.